Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Bos ya, pada akhirnya sepak terjang perjuangan Garuda Muda alias tim nasional Indonesia U19 di bawah asuhan Coach Nova Arianto untuk mempertahankan gelar juara ASEAN Cup U19 alias Piala AFF U19 pupus gagal. Ya, tepat malam ini perjuangan tim nasional Indonesia U19 untuk mempertahankan gelar juara alias back to back dihentikan oleh tim nasional Australia di babak semifinal. Ya, Garuda Muda kita mengalami kekalahan tipis dengan Australia dengan hasil skor 0-1. Gol si mata wayang dari Australia diciptakan Marcus Neil di menit-menit akhir, tepatnya di menit ke-89. Oke bos, mari kita bahas jalannya pertandingan. Bos ya, di pertandingan tadi selama 90 menit penuh sekuat Garuda Muda kita diserang habis-habisan, dibombardir. Sekuat Garuda Muda dipaksa untuk bertahan total bos ya. Bos ya, sebetulnya pertahanan sekuat Garuda Muda kita tadi benar-benar sangat kokoh, kuat tak tergoyahkan bos. Gimana anak-anak dalam bertahan? Sangat rapi, disiplin, sehingga sempat membuat pemain-pemain Australia frustasi. Akan tetapi pada akhirnya pertahanan Garuda Muda kita jebol ketika Marcus Neil yang dimasukkan di babak kedua lolos dari jebakan offset. Disitulah Marcus Neil bisa memanfaatkan peluang dengan eksekusi klinis menjadi gol di menit ke-89. Bos ya, sepanjang pertandingan tadi selama 90 menit fix Garuda Muda kita hanya mengandalkan serangan balik melalui umpan-umpan counter attack. Apakah itu efektif? Sebetulnya yang saya lihat tadi, efektif strategi ini bos. Terbukti Garuda Muda kita menciptakan peluang berbahaya 8 kali yang saya hitung bos. Akan tetapi 8 peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol gagal bos ya, karena finishingnya lemah yang saya lihat tadi bos, kurang klinis. Bayangkan saja bos, 8 peluang dari Garuda Muda kita tidak ada satupun yang on target. 8 tembakan, 8 shooting, kesemuanya off target, melenceng. Bahkan beberapa peluang tadi nyaris tanpa gangguan dari lawan bos. Akan tetapi syutingnya, akurasinya kurang klinis, sehingga terbuang sia-sia peluang itu karena syuting off target. Selain itu, melihat kualitas pemainnya yang saya lihat, tim Kanguru alias Australia sedikit lebih unggul dari sekuat Garuda Muda kita. Ya, dengan kekalahan ini tentunya membuat kita semua kecewa. Akan tetapi kita semua sebagai netizen, pendukung Garuda, selalu mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap sekuat Garuda Muda kita beserta pelatihnya Coach Nova Arianto. Bos, kayaknya ada beberapa yang harus dievaluasi kembali dari tim ini oleh Coach Nova Arianto, mengingat ke depannya akan ada kualifikasi Piala Asia U20. Tentunya materi pemain-pemain yang disiapkan di kualifikasi itu tidak jauh-jauh dari nama-nama materi pemain sekuat U19 saat ini bos. Terus di mana saja letak kekurangan yang harus dievaluasi Coach Nova Arianto? Pertama-tama
Saya urut mulai dari belakang. Bos ya, ketika Garuda Muda kita bertahan diserang oleh lawan, di saat itulah ketika pemain kita berhasil untuk merebut bola. Akan tetapi yang saya lihat kurang ada ketenangan di pertahanan tim kita ini. Para pemain cenderung terlihat terburu-buru untuk mengalirkan bola langsung ke depan melalui umpan-umpan long passing. Tentunya ini harus dievaluasi kembali. Kalau umpannya tepat pada sasaran yang dituju, oke, masih bisa. Akan tetapi kebanyakan tadi umpan-umpan long passing yang terburu-buru dari belakang itu gagal dianulir oleh para pemain-pemain depan. Artinya umpannya juga kurang klinis. Ya, memang sulit bos ya di pertandingan tadi untuk mengalirkan umpan-umpan yang matang. Karena apa? Ya, setiap pemain kita tadi dijaga super ketat oleh Australia. Australia menerapkan high pressing tinggi. Jadi, para pemain kita terpaksa mengalirkan bola long passing melalui umpan counter attack. Di sini kayaknya perlu ada pemecahan masalah bos. Ketika para teman-teman pemain tengah, pemain depan dijaga ketat, kita build up dari belakang seharusnya masih bisa memberikan umpan ke depan tanpa harus melalui umpan long passing. Akan tetapi dengan catatan para pemain-pemain tengah ketika dijaga ketat jangan diam saja, harus bergerak mencari posisi ruang kosong untuk mendapatkan umpan bola. Di situ yang saya lihat tadi ada kekurangan di titik ini bos. Ketika Garuda Muda build up dari belakang, para pemain tengah, pemain depan cenderung berdiam diri pada posisinya, mengharap umpan itu datang ke dia. Akan tetapi dia sudah dijaga ketat. Harusnya pemain ini bergerak mencari ruang kosong. Itu bos. Yang kedua yang harus dievaluasi adalah mengenai akurasi umpan. Banyak tadi para pemain-pemain muda kita akurasinya umpan sering salah, blunder, dan dimanfaatkan oleh lawan untuk melakukan serangan dan tentunya menciptakan peluang bagi lawan. Ada. Terus yang terakhir, yang ketiga, yang perlu dan sangat perlu dievaluasi adalah finishing yang klinis. Di situ bos ya. Memang tidak sedikit peluang Garuda Muda tadi 8. Hanya karena finishingnya buruk sehingga peluang itu terbuang sia-sia. Ya gimana lagi? Shooting off target, tidak ada satupun yang on target. Gimana tidak membuang-buang peluang bos ya? Tentunya yang saya pantau, yang harus dievaluasi hanya 3 itu saja. Oke, kira-kira ke depannya apa yang harus dilakukan untuk tim ini untuk memperbaiki kualitasnya dalam ajang kompetisi kualifikasi Piala Asia mendatang? Begini bos ya, ini menurut pendapatku ya bos, sesuai apa yang aku lihat. Coach Nova Arianto ku akui setiap tim muda yang dipegang di bawah kendalinya, para pemain fisiknya, staminanya begitu luar biasa. Coach Nova Arianto sangat lihai dalam menggembleng fisik pemain. Nilai positif berikutnya dalam strategi bertahan. Tim asuhan Coach Nova Arianto mulai zaman tim nasional U17 sampai U19 saat ini, ketika bertahan benar-benar sangat kuat, rapi, disiplin. Benar-benar pertahanan itu seperti bergerendel, berlapis-lapis. Lah, yang menjadi akar letak masalahnya adalah begini bos, mengenai taktikal dalam serangan, penguasaan bola. Bos tentu pasti kalian ingat Coach Nova Arianto ketika melatih tim nasional U17 dan sampai menembus ke Piala Dunia U17. Setiap tim itu bertanding melawan lawan-lawannya siapapun, tim Coach Nova Arianto selalu bermain, bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik melalui umpan counter attack.
Dan filosofi itu terbawa hingga sampai skuad U19 yang pelatihnya juga dipercayakan kepada Coach Nova Arianto. Kita ingat pertandingan kemarin, pertandingan pembuka. Garuda Muda kita menang 3-0 melawan Myanmar. Akan tetapi, waktu itu, ball position, penguasaan bola lebih dipegang kendalinya oleh Myanmar. Garuda Muda kita bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Begitu pula saat melawan Vietnam terakhir kemarin. Permainan juga didominasi skuad Vietnam. Akan tetapi memang serangan balik Garuda Muda kita mematikan Vietnam kala itu. Sehingga Garuda Muda menang versus musuh bebuyutan Viet Cong alias Nguyen. Bos ya, bertahan, bertahan, dan bertahan. Apa jadinya setiap tim yang diasuh Coach Nova Arianto sampai nanti jenjang berikutnya U20 atau berikutnya lagi U23 selalu bermain bertahan, bertahan, parkir bus. Ya, lama-kelamaan kalau bertahan terus-menerus, ya pastinya bobol juga pertahanannya, bos. Ya karena setiap tim bertahan itu mengeluarkan energi, kekuatan fisik 2 kali lipat lebih capek daripada tim yang menyerang. Mungkin gaya-gaya strategi itu adalah gaya permainan Coach Nova Arianto. Mengingat sewaktu Coach Nova Arianto menjadi pemain dulu, Coach Nova Arianto adalah back tengah, pemain bertahan. Setelah pensiun, Coach Nova Arianto menjadi asisten Coach Sintayong. Di situ Coach Sintayong filosofi permainannya adalah parkir bus. Pasti mempengaruhi gaya permainan itu terhadap tim kepelatihan Coach Nova Arianto yang diarahkan. Bos. Bertahan, bertahan, dan bertahan. Bos ya, dulu skuad Garuda Muda kita ketika dilatih Coach Indra Safri beberapa kali sukses menjuarai Piala AFF dengan gaya permainan berbeda, yaitu menyerang, lebih banyak mendominasi bola. Berbeda jauh dengan Coach Nova Arianto gayanya. Coach Nova Arianto sukses membawa tim muda ke Piala Dunia dengan strategi permainan bertahan, parkir bus. Kedua pelatih ini, Coach Nova dan Coach Indra Safri, mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tim yang dilatih Coach Indra Safri strateginya lebih menyerang. Tim yang dilatih Coach Nova Arianto strateginya lebih bertahan. Di sini bos, mumpung ada waktu beberapa bulan lagi menuju kualifikasi Piala Asia U20, solusi tepatnya adalah ini menurutku bos. Alangkah baiknya disatukan ilmu yang berbeda dari kedua pelatih yang pernah membawa sukses Garuda Muda kita, yaitu Coach Nova Arianto dan Coach Indra Safri. Kalau bisa, kalau Coach Indra Safri mau, PSSI atau Coach Nova bisa menunjuk Coach Indra Safri menjadi asisten Nova Arianto untuk tim nasional U20 mendatang. Aku yakin kolaborasi kedua pelatih ini yang sangat berbeda akan menciptakan kekuatan tim yang luar biasa ke depannya, bos. Jadi, pelatihnya tetap Coach Nova Arianto, kalau bisa asistennya Coach Indra Safri. Coach Nova Arianto melatih dalam mematangkan pertahanan. Coach Indra Safri melatih dalam memberikan akurasi umpan untuk pemain-pemain depan, lebih menyerang. Kalau kedua pelatih ini disatukan, aku yakin akan menciptakan tim yang luar biasa, baik bertahan maupun menyerang. Kayaknya beberapa yang kusampaikan tadi memangnya harus benar-benar dievaluasi lagi oleh Coach Nova. Dan solusinya yang aku sampaikan tadi bukan hanya omon-omon, itu sesuai fakta apa yang kita semua lihat. Dan tentunya harapannya Coach Nova Arianto bisa membaca tim ini arahnya ke depannya mau dibawa kemana. Entah dicarikan pemain-pemain naturalisasi terbaru untuk usia muda U20 mendatang, atau dengan gaya permainan yang berbeda. Oke bos, apapun hasilnya, kita sebagai netizen pecinta tim nasional Indonesia tetap bangga, tetap aku apresiasi terhadap anak-anak muda kita timnas U19 dengan tekad perjuangannya yang begitu memukau dari segala kekurangan kualitasnya. Wow. Oke bos, kayaknya cukup sekian apa yang aku sampaikan di konten kali ini mengenai pertandingan tadi antara Garuda Muda versus Australia U19. Dan yang terakhir bos, mari kita dukung
Garuda Muda ini untuk memperebutkan gelar juara ketiga yang nantinya akan diselenggarakan pertandingannya versus Kamboja pada hari Sabtu depan, bos. Ya, kita doakan yang terbaik meskipun gagal mendapatkan juara ataupun runner 4. Semoga di perebutan juara ketiga Garuda Muda kita sukses menghancurkan tim Kamboja. Terima kasih dan salam sepak bola Indonesia. Mantap.